Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Teo KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara daftar bantuan GNOTA ya, atau beasiswa pendidikan teman-teman ya. Ini khususnya di tahun 2024. Kalau di pembahasan sebelumnya teman-teman, kita kemarin sudah membahas ya mengenai apa jadwalnya, kapan sih untuk pendaftarannya, terus syarat-syaratnya apa ya, apakah mungkin kelas adik-adik yang baru diterima ya di tahun ini kan baru selesai PPDB ya, bisa Kak daftar. Terus ini ada bantuan di mana saja, syaratnya apa, jadwalnya apa. Nah, kemarin kita sudah membahas di sini teman-teman ya, di video ini. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di sini atau mungkin bisa masuk di playlist saja. Kalian cari di sini ya, bantuan GNOTA. Ini kita sudah membahas mengenai bantuan-bantuan untuk peserta didik teman-teman ya. Terus di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana sih Pak cara daftarnya ya. Jadi cara daftar bantuannya itu bagaimana. Yang terpenting adalah berkas dan data apa yang perlu dipersiapkan. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk bantuan ini ya, ini hanya khusus ya. Jadi khusus bantuan ini mungkin di setiap daerah mungkin tidak ada ya, ataupun ada ya, mungkin ada perbedaan nama ataupun yang lainnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari informasi di sekolahnya masing-masing atau mungkin di daerahnya masing-masing ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara daftar, terus permasalahan saat daftar itu apa ya, misalkan tidak ada nama sekolah, terus misalkan bukti daftarnya itu belum dicetak ataupun lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di video ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masteokdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas bagaimana sih Pak cara daftar untuk bantuan GNOTA atau bantuan beasiswa pendidikan ya. Nah, perlu yang diingat teman-teman, untuk link resminya ya. Jadi yang pertama kita ingatkan kembali bahwa link resminya ini beasiswa.kedirikap.go.id. Jadi bantuan beasiswa ini khusus untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, mungkin di daerah-daerah lain mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Jadi teman-teman silahkan mencari informasi mungkin di sekolahnya atau mungkin mencari informasi di daerahnya ya, apakah ada beasiswa ya untuk pendidikan di sekolah ya. Terus kalau kemarin kita sudah membahas persyaratan, sudah membahas jadwal, terus siapa saja sih yang bisa ikut pendaftaran di beasiswa pendidikan ini ya. Terus yang perlu kita ketahui juga teman-teman, jadi untuk beasiswa pendidikan ini mungkin juga ada yang bertanya, nanti dikumpulkan di mana sih Pak kalau sudah mendaftar. Terus untuk jalurnya teman-teman ya, jadi untuk jalurnya, jadi sebenarnya jalur ini ada beberapa jalur teman-teman ya. Jadi ada yang di koordinator, ada yang mandiri. Jadi kalau mandiri teman-teman setelah daftar itu bisa langsung ke ke sekretariatan ya. Jadi ke sekretariatan mana Pak? Sekretariatan itu ada di sini teman-teman ya, di paling bawah ini ya. Jadi alamat sekretariatan teman-teman bisa mengumpulkan berkasnya di sini. Kalau misalkan teman-teman itu daftarnya sebagai mandiri ya. Terus kalau dari lembaga pendidikan teman-teman ya, kalau lembaga pendidikan yang tentunya kalian bisa mengumpulkan berkasnya sesuai di mana kalian saat ini diterima sekolah ya, misalkan di SMA, di SMP, di SD, MI dan seterusnya ya. Jadi perlu dipahami nanti teman-teman itu ikut di jalur mana itu ya. Oke, yang pertama kita cek dulu persiapan. Jadi sebelum daftar kan tentunya ada berkas, ada data yang perlu kalian siapkan sehingga nanti ketika melakukan pendaftaran itu tidak terjadi masalah, gitu ya. Yang pertama seperti biasanya dipersiapkan adalah kartu keluarga ya. Jadi atau KK. Jadi di KK ini sudah lengkap ya. Ada nama bapak, nama ibu, ada NIK, ada KK ya dan sebagainya. Ada alamat ya. Terus yang berikutnya adalah nomor HP yang aktif. Ini pastikan nomor HP-nya aktif ya. Jadi bisa dihubungi, mungkin bisa via WA ataupun bisa dihubungi menggunakan via telepon.
ya. Terus berikutnya adalah asal sekolah teman-teman. Jadi asal sekolah ini kalau misalkan saat ini kalian diterima di SMA misalkan ya, berarti asal sekolahnya itu berarti di jenjang sebelumnya. Dia misalkan di SMP ataupun yang lainnya. Kalau misalkan Pak saya sekarang di SMP misalkan ya, berarti asal sekolahnya berarti kalian dari SD atau mungkin dari MI dan sebagainya. Ini asal sekolah. Harus kalian tahu ya. Yang berikutnya adalah sekolah tujuan. Nah, ini sekolah saat ini. Ya, kalau ini adalah sekolah sebelumnya, kalau ini adalah sekolah saat ini. Ya, mungkin Pak bagaimana kalau saya daftar di kota misalkan ya. Nah, di sini kan ada kalian itu kan misalkan dari Kabupaten Kediri ya misalkan, tapi mau daftar di kota. Nah, itu bagaimana Pak? Kan di data ya, di daftar itu kan nggak ada ya nama sekolah di kota. Itu caranya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan di video ini. Terus berikutnya adalah pernah dapat bantuan lain apa tidak ya. Nah, tentunya misalkan pernah dapat PKH, pernah dapat PIP ataupun yang lainnya. Nanti kita akan bahas di video ini, oke ya. Kita langsung saja teman-teman, bagaimana sih Pak cara daftarnya ya. Ini GNOTA ini berubah nama teman-teman ya menjadi beasiswa pendidikan. Jadi tidak usah kaget ya. Nah, jadi beasiswa pendidikan ya ini sebelumnya namanya GNOTA. Atau mungkin teman-teman bisa cek di pembahasan kita ya di video kita sebelumnya ya di di playlist bantuan GNOTA. Ini sebenarnya kemarin juga ini kalau kita cek juga masih sama, tidak terlalu banyak perubahan teman-teman ya. Terus yang berikutnya bagaimana cara daftarnya Pak? Ya, yang pertama ya kunjungi saja di laman beasiswa.kedirikap.go.id. Nah, teman-teman nanti masuk di menu pendaftaran. Ya, setelah menu pendaftaran masuk di beasiswa berdaya. Ya, di beasiswa berdaya teman-teman nanti tinggal dicek ya. Nah, saat ini itu sekolahnya di mana ya. Jadi sekolah diterima saat ini. Misalkan apakah di SD ya, atau di SMP atau di SMA atau SMK. Ya, jadi sekolah saat ini ya. Jadi yang pertama kita kasih contoh untuk yang di jenjang SMA atau SMK ya atau MA. Oke, yang pertama kita pilih berarti yang ini ya. Kita hanya berikan contoh ya. Nah, yang pertama di sini nanti ada pendaftaran jenjang SMA atau SMK atau MA. Di sini sudah gelombang 2 teman-teman ya. Jadi ada 8 Juli 2024 sampai 21 Juli 2024 ya. Yang pertama nanti siapkan nomor KK ya dan juga nomor NIK. Ini nanti dalam satu kakak itu yang bisa daftar ya satu anggota keluarga ya. Jadi misalkan punya anak 2 ya sama-sama sekolah itu yang bisa hanya 1 gitu ya. Nah, masukkan nomor kakaknya, masukkan nomor NIK-nya ya. Berikutnya klik tombol cari. Nah, setelah itu, di sini jika data kalian benar ya atau data kalian ditemukan, di sini nanti akan muncul data seperti ini ya. Nomor NIK dan ini ya titik-titik, silahkan mengisi data identitas pribadi di bawah ini. Ini ada nomor kakaknya, nomor NIK-nya, silahkan dicek ya, jangan sampai salah teman-teman ya. Kalau salah kan bisa tidak terdeteksi, atau mungkin kalau nomornya benar bisa terdeteksi ini nomor kakak dan nomor NIK-nya mungkin orang lain. Ini juga ada kasus ya. Jadi diperhatikan betul. Ya, kalau sudah teman-teman bisa mengisi form identitas pribadi mulai dari NISN ya. Nah, NISN ini teman-teman bisa cek secara online ya. Nah, caranya di mana Pak? Caranya di sini aja ya. Ketikkan aja nisn.data.kemdikbud.go.id. Ini yang valid. Jadi NISN yang digunakan adalah NISN yang terakhir. Ya, NISN yang terakhir. Terus yang berikutnya nama lengkap ya. Nama lengkap disesuaikan dengan ijazah ya. Disesuaikan dengan ijazah sebelumnya atau mungkin teman-teman disamakan dengan di KK atau di akte. Pastikan nama di akte, ijazah itu sama. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Terus berikutnya teman-teman jenis kelamin sudah jelas ya, tidak usah ditanyakan. Di sini asal sekolah tadi ya. Jadi asal sekolah kalau misalkan kalian itu posisi sekarang di SMA atau SMK, berarti ditulis seperti ini ya. Jadi SMP Negeri 1 Pare misalkan, MTS Negeri 1 Kediri. Ini misalkan kalau kalian sekolah tujuan kalian jadi sekolah saat ini ya, misalkan di SMA atau SMK ya atau MA. Ya, jadi asal sekolahnya berarti di SMP atau MTS sebelumnya. Cara penulisannya seperti ini ya. Terus sekolah tujuan lah, sekolah tujuan ini tentu yang saat ini kalian diterima di mana ya, tempat tanggal lahir sudah jelas, nama ayah jelas. Nah, ini pekerjaan orang tua ya, orang tua ini kan bisa berarti ada bapak ada ibu ya. Ya mungkin kalau orang tuanya sudah meninggal, mohon maaf ya, misalkan orang tua sudah meninggal yang masih ibunya misalkan, ini bisa diterangkan ya ibunya bekerja sebagai apa. Di sini kan ada detail pekerjaan orang tua ya, misalkan ditulis saja ayah sudah meninggal, ibu bekerja di mana titik dan seterusnya. Ya, ini orang tua kan pilih salah satu ya. Jadi ini pekerjaan orang tua. Teman-teman kalau misalkan masih punya ayah ya, berarti bisa pekerjaan orang tuanya. Itu
Itu ya. Jadi teman-teman disesuaikan dengan keadaannya. Terus berikutnya di sini ada kecamatan, sudah paham ya. Dilihat di KK ada alamat lengkap ya, mulai dari dusun, jalan, RT RW, di KK ada, desa juga ada. Nah, ini nomor HP pastikan aktif. Ya, nomor HP-nya itu aktif, bisa dihubungi misalkan via telepon atau via WA dan sebagainya. Tanggal lahir sudah jelas ya, pastikan di ijazah, di KK, di akte sama. Pilihan kelas ya bisa dipilih kelas 1, 2 ataupun 3. Nah, khusus untuk sekolah tujuan teman-teman, ini khusus untuk sekolah tujuan ya. Nah, khusus untuk sekolah tujuan ini adalah memilih ya. Jadi teman-teman ketikkan aja seperti ini. Jadi SMKN atau SMA lah ini semua data yang ada itu hanya di Kabupaten Kediri. Yang di luar Kabupaten Kediri bagaimana Pak? Kan tidak bisa milih. Nah, caranya seperti ini. Untuk yang di luar Kabupaten Kediri ya, ini saya kasih contoh ya. Ini SMA misalkan ini kan di Kabupaten Kediri kan jelas ada. Nah, kalau misalkan di luar Kabupaten Kediri, ya misalkan di kota Kediri, misalkan di PGRI 1, PGRI 2, dan sebagainya misalkan. Nah, teman-teman maka di sekolah tujuan ini ya, kalian pilihannya adalah custom. Ya, jadi pilihannya adalah custom. Paham ya? Jadi dipilih ini custom ya. Jadi sekolah tujuan ini dipilih custom ya, terus dipilih diisikan sekolah tujuannya. Nah, ini tombol isikan sekolah tujuan ini akan muncul ya ketika pilihan sekolah tujuannya adalah custom. Kalau misalkan sudah ada ya tidak perlu pilih custom. Tapi kalau belum ada ya seperti tak jelaskan tadi, misalkan di kota Kediri misalkan ya, atau mungkin di Nganjuk misalkan. Tapi kalian itu kakaknya Kediri ya, paham ya. Jadi kalau misalkan sekolah di kota Kediri misalkan di PGRI 1 misalkan ya, nah itu kalian bisa isikan di sini, paham ya. Oke, yang berikutnya teman-teman nama ayah jelas-jelas ya, pilih kecamatan, desa. Nah, ini kalau semuanya sudah diisi ya, mulai dari nomor HP semua sudah lengkap ya. Gak ada pertanyaan lagi. Nah, ini apakah pernah mendapatkan beasiswa lain ya? Misalkan apa sih Pak beasiswa lain ini? Nah, ini bisa dicentang kalau mau cek ya. Di sini nanti akan muncul apakah mendapatkan beasiswa lain misalkan. Misalkan pernah dapat PKH ya, pernah dapat PIP, KIP kuliah, bidik misi ataupun yang lain sebagainya. Kalau misalkan nggak pernah dapat Pak, ya berarti nggak usah dicentang ya. Ini nggak usah dicentang. Kalau misalkan tidak pernah dapat atau tidak ada. Ya, jadi kalau memang tidak pernah dapat bantuan lain ya nggak usah dicentang. Paham ya? Jadi nggak usah dicentang, biarkan saja. Nah, nanti ini ya, kalau nggak pernah dapat bantuan, kalau pernah dapat bantuan ya diisi ya. Dipilih salah satu pernah dapat bantuan apa. Kalau nggak pernah, jadi nggak usah dicentang, langsung saja diklik lanjutkan. Oke ya. Nah, kalau semua pengisian data sudah benar, di sini ada namanya resume ya. Resume itu melihat entrian data kalian tadi. Di sini mulai dari program pendaftaran ya, SMA, SMK, MA, dan nomor KK, NIK, NISN dan seterusnya. Ini kalian cek secara detail ya, pastikan semua datanya benar. Ya, sampai nanti di sini ya pekerjaan orang tua misalkan ini ada kelasnya ya, dipilih sekarang ada kelas 1, ada kelas 2 ya atau mungkin kelas 3 ya. Karena kan kalau kalian cek di persyaratan kan jelas ya, bisa naik jenjang ya, atau mungkin dari naik kelas itu ada nanti di persyaratan ada kan persyaratannya kan juga beda, itu ya. Terus nanti di sini ya, misalkan data pekerjaan orang tua ini tadi kan tak jelaskan orang tua itu kan ada bapak ibu ya, misalkan ini bisa dijelaskan misalkan mohon maaf ya, misalkan ayah sudah meninggal, ibu bekerja misalkan mengurus rumah tangga atau misalkan kerja serabutan ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini di sini jelas ya. Jadi apakah mendapatkan beasiswa lain? Ini jawabannya tidak. Tapi perlu diingat nanti ini ada surat pernyataannya ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya surat pernyataan terkait ini apakah pernah dapat beasiswa lain atau tidak. Nah, jika semua data ini sudah benar ya, semua data sudah benar, nggak ada yang salah, teman-teman bisa klik submit ya. Klik submit ya, setelah diklik ya. Nah, berikutnya di sini akan berhasil ya. Jadi Anda telah berhasil mendaftar, silahkan di sini ya, silahkan cek ya, dicetak bukti pendaftaran. Jadi kalian bisa mencetak bukti pendaftarannya ya, kalian bisa mencetak bukti pendaftarannya itu ya. Ini ya, klik aja OK ya. Setelah itu klik aja OK. Setelah diklik OK, nah di sini teman-teman bisa simpan PDF dan cetak ya. Jadi bisa disimpan PDF dan cetak. Nanti bisa dicap-cap tadi lah, ini yang dilampirkan nanti di lembar berkasnya, kan ada berkasnya ya, dia ada berkasnya, nanti ditaruh di depan sendiri atau mungkin dimasukkan di dalam map. Nah, terus ini sebenarnya sudah kita bahas ya mengenai syarat susunan ya. Jadi contoh susunan berkas ini juga sama sih kalau kita lihat ya. Nah ini sudah sama ya. Nah, terus teman-teman di sini nanti yang disimpan PDF nanti bisa dicetak. Nah,
Terus pertanyaan bagaimana Pak jika belum atau lupa cetak bukti pendaftaran? Mungkin ada yang HP-nya error atau mungkin laptopnya error. Nah, ini teman-teman bisa kembali ke sini ya, beasiswa.kediri.go.id. Nah, teman-teman bisa masuk di sini teman-teman ya, di cek pendaftaran. Nah, masuk di cek pendaftaran. Di sini bisa dimasukkan nomor pendaftarannya kalau ingat. Kalau teman-teman tidak ingat ya, kalian bisa memasukkan nick-nya. Nick yang tadi didaftarkan di awal tadi. Paham ya? Setelah itu diklik cari, maka di sini akan muncul seperti ini. Cek pendaftaran, ini sudah akan muncul ya. Di sini ada nomor pendaftaran, nama lengkap, program pendaftaran, tahun. Dan di sini ada informasi Anda telah terdaftar. Nah, ini boleh, ini kalian screenshot atau kalian print, kalian masukkan di dalamnya, tidak apa-apa. Ya, karena kalau mencetak yang dalam bentuk PDF tadi yang ada barcode-nya itu tidak bisa ya secara di sini, yang bisa di adminnya atau pengelola dari beasiswa ini. Itu teman-teman ya, bagaimana cara daftar, terus solusinya, terus yang terakhir tadi ya Pak, berkasnya dikumpulkan di mana ya? Berkasnya dikumpulkan di mana tadi sudah tak jelaskan ya. Jadi nanti berkasnya dikumpulkan bisa di sekolah ya. Kalau kalian jalurnya misalkan dari lembaga pendidikan ya, kalau mandiri berarti dikumpulkan ya. Kalau mandiri, nah ini teman-teman bisa dikumpulkan ini di sini ya, di alamat sekretariatan ya, di alamat sekretariatan ini. Atau mungkin teman-teman bisa cek di persyaratan ya, persyaratan ini juga ada ya. Jadi di persyaratan ini juga bukan yang ini ya, yang kita contoh SMA ini juga ada di persyaratan ya. Nah, ini persyaratan yang harus kalian baca ya, termasuk nanti ada surat pernyataan tidak menerima. Nanti di sini ada contoh-contohnya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Terus nanti berkas-berkas itu dikumpul kemana? Di kesekretariatan. Kalau misalkan kalian jalur mandiri. Kalau misalkan lewat sekolah Pak ya berarti bisa dikumpulkan di sekolah. Kalau misalkan desa Pak ya, kalau dari desa ya bisa dikumpulkan di desanya. Jadi tergantung dari kalian itu mengajukan bantuan ini ya, itu dari mana. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.